baru dibuktikan selama 2 tahun terakhir Korea Utara yang mati kelaparan ada 2,7 juta orang. Saudara-saudara, tidak disiarkan, tidak diumumkan di luar, tetapi sudah terbukti bahwa ada data-data yang sangat boleh dipercaya. Selama 2 tahun ini lebih 2 juta orang mati kelaparan. Apakah tidak bantuan? Apakah tidak bantuan dari luar? Ada. Tapi bantuan dikirim ke Korea Utara selalu dicegat dan langsung dimiliki oleh militer-militer untuk bersiap perang dengan mereka yang melawan. Korea Utara sudah menjadi salah satu negara yang paling immoral. Mereka sudah mencetak uang palsu. Mereka ikut akan menjualkan segala drugs, segala racun, narkotika untuk membiuskan seluruh negara yang lain. Mereka mendapatkan uang dari hal yang tidak halal. Apa sebab? Karena ekonomi mereka rusak, industri mereka tidak jalan, pabrik mereka tutup, dan mereka tidak ada sesuatu profit yang diterima dari perdagangan internasional. Mereka sudah menjadi sebuah negara yang begitu sulit, apalagi dijatuhkan sesuatu bencana yang besar sehingga kekurangan pangan, kekurangan keberhasilan dari hasil bumi, sehingga orang-orang di situ tidak bisa apa-apa. Mereka selain berteriak Kim Il Sung, Kim Il Sung, long life kepada ayah daripada Kim Jong Il sekarang, mereka sudah dijadikan mesin menunjang diktator, mesin mendukung akan pemerintah komunisme, mesin untuk berteriak-teriak untuk setia sampai mati kepada ideologi yang membawa manusia kepada kebinasaan. Saudara-saudara, saya kira ini merupakan hal terpaksa. Kim Il Sung harus pergi, harus bersama-sama dengan Korea Selatan berbicara tentang perdamaian. Tidak ada jalan. Ini pun dia main-main dengan segala taktik supaya mendapatkan sesuatu keadaan yang menang di atas di dalam pembicaraan. Saudara-saudara, manusia terlalu jahat. Saudara-saudara, orang yang menaklukkan semua di bawah dia, tetapi tidak menaklukkan diri di bawah Tuhan, belum pernah mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Sekali lagi, jika engkau bisa menaklukkan segala sesuatu, tapi engkau tidak bisa menaklukkan diri kepada Tuhan Allah, menaklukkan segala sesuatu itu ada kosong belaka, dan waktu akan membuktikan kesuksesan itu adalah kegagalan, bukan kesuksesan. Di manakah Hitler? Di manakah Napoleon? Di manakah Mao Zedong? Di manakah Stalin? Saudara-saudara, semua orang yang bisa menaklukkan banyak orang di bawah dia, tetapi mereka sendiri tidak takluk kepada Tuhan Allah, sejarah membuktikan mereka adalah yang gagal, bukan yang sukses. Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa Kim Tae-chung harus pergi dari Seoul ke Pyongyang, apakah dia yang kalah? Mengapa dia harus pergi? Bukan Kim Il Sung yang datang kepada dia. Saudara-saudara, ini ada sesuatu semangat yang berbeda. Semangat yang rela berdamai, semangat yang rela mengalah, dan di situ menyimpan rahasia kemenangan. Demikian Yesus Kristus, Yesus yang berada di surga, yang disembah sujud oleh semua malaikat, bahkan penghulu malaikat. Dia rela turun ke dalam dunia untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah. Bukan kita yang sanggup kembali kepada Tuhan Allah dengan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah, bukan kita harus berlutut, kita harus dipaku, kita harus dihukum supaya dosa kita diampuni dan kita takluk kepada Tuhan Allah. Bukan. Tetapi sebaliknya, Yesus Kristus yang turun dari surga, Yesus Kristus yang turun dari tempat yang mulia dan hormat, Yesus Kristus sendiri yang datang mengunjungi bumi ini, Yesus Kristus sendiri yang datang untuk dihukum. Saudara-saudara, banyak hal paradoks yang kita tidak mengerti dengan pikiran kita. Tetapi kitab suci memberikan kepada kita contoh yang terbaik. Bedanya Yesus dan setan adalah setan semaunya sendiri untuk menjadi tinggi. Akhirnya di luar kehendak Tuhan, dia dilempar turun dan dia menjadi melarat. Yesus Kristus, karena dia rela rendah diri, rela taat kepada Tuhan, diutus ke dalam dunia untuk menderita. Akhirnya Tuhan Allah meninggikan dia
Dia sifat kemenangan daripada kemanusiaan dia. Dia ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, inilah pengajaran yang terbaik. Tidak ada contoh yang lebih baik, yaitu siapa yang dengan ambisi mau meninggikan diri, dia akan dijatuhkan oleh Tuhan. Dan siapa dengan kerelaan taat mengikuti akan teladan Yesus Kristus merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, dimuliakan oleh manusia itu senang, dipuji oleh orang itu enak, dihormati oleh manusia yang lain kita rasa menikmati sekali. Siapa yang mau dimaki-maki? Siapa mau dikritik? Siapa mau yang dimarahin? Siapa yang suka dihina? Siapa yang suka difitnah, diumpat dan sebagainya? Kita semua tidak mau. Tapi kalau kita dipuji, kita dihormati, kita dimuliakan, kita diperkenalkan dengan baik, itu enak. Tetapi saudara-saudara, jangan lupa, di belakang itu ada kalimat Tuhan berkata, jikalau semua orang mengatakan engkau baik, cilakalah kamu. Jikalau semua memuji engkau, cilakalah kamu. Jikalau semua merasa engkau orang baik, cilakalah kamu. Peringatan dari Yesus Kristus memberitahu kabar kita, di belakang kalimat-kalimat yang standarnya rendah dari manusia yang memuji kabar kita, ada sesuatu ujian dari Tuhan Allah. Ada sesuatu penilaian lebih tinggi daripada penilaian manusia yang kita tidak boleh tidak menghiraukan. Saudara-saudara, karena apa kalau semua membilang engkau baik, engkau cilaka? Itu berarti engkau sudah menjadi orang yang kompromi, orang yang tidak pendirian, orang yang terlalu licin sehingga bisa menyenangkan semua macam orang. Orang semacam ini pasti tidak membela kebenaran. Orang semacam ini pasti tidak setia kepada Tuhan. Orang semacam ini dia kira dia bisa menaklukkan semua, tapi dia sendiri tidak takluk kepada kebenaran. Itu merupakan satu kegagalan.